Kemudian kata gurunya, hati ma'indak li asma. Coba katanya 8 pelajaran itu apa aja, saya pengen dengar, kata gurunya begitu. Ini ceritanya gitu. Kemudian kata muridnya, dia bilang yang pertama, ya, inni nazartu ilan nas anna kulla wahidin minhum akhadha sahiban. Aku perhatikan, dia bilang, dalam hidup ini setiap orang punya sahabat. Setiap orang punya sahabat. Setiap orang punya teman, gitu ya. Nah, jamaah sekalian, apalagi hari ini teman kita itu bukan hanya yang kelihatan. Teman kita banyakkan yang kagak kelihatan. Bukan jin, jamaah sekalian ya. Yang kagak kelihatan itu yang ada di media sosial, di medsos. Teman di WA, coba aja WA. Tadi malam saya ngajarin orang, rupanya dia punya handphone tapi kagak bisa pakai WA. Aduh, saya bilang ini kemana aja deh, gitu ya. Hari ini kagak tahu WA, rugi, seakan-akan hidup di planet yang lain. Nah, saya nih misalkan ya, buka ke WA, berapa kontak yang ada di WA saya atau kontak saya itu ada 4.261. Emak-emak itu bisa sampai 7.000-an. Tukang sebelah, tukang kredit, dan banyak itu. Disebut dengan namanya ibu-ibu sosialita. Nah, ya, ibu-ibu TikTok, macam-macam dah. Itu sahabat-sahabat kita yang kelihatan, yang kagak kelihatan, tukaran nomor, pokoknya macam-macam. Bahkan jemaah lihat hari ini, kemarin itu ada orang nawarin apa? 2 dia nawarin ya nomor kontak, nawarin nomor handphone, ditawarin ke ini, ke caleg-caleg. Jadi dia nanti tinggal blasting, gitu ya, blasting program, awarin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, makanya kita tahu-tahu ada yang nge-WA, nawarin ini, nawarin itu. Kadang juga bisa dijadikan sebagai penipuan. Sering tuh masuk, gambarnya gambar teman, saya. Bahkan teman ini boleh dibilang buruk lah. Oh, si bilang tumben nih, si Fulan nge-WA, dia nanya, assalamualaikum. Kita pikir beneran, kita jawab waalaikumsalam, takut gitu ya. Ujung-ujungnya ini anak ada proyek nih katanya, ya, dapat proyek jual mobil lelang dari Kementerian Keuangan. Terus saya bilang, ini anak dapat 5 jatah katanya, anak menawarin antum 1, DP-nya murah gitu ya. Nah, saya pikir yang ngomong itu guru saya itu. Wah, sebelum tumben-tumben guru saya jualan. Biasanya mau kagak. Nah, ini saya nawarin DP sekian, harganya sekian, mobil ini. Ada juga, ada Innova, ada Avanza, ada Fortuner, ada Pajero, dan lain sebagainya. Nah, agak heran nih, saya agak bingung. Orang tumben-tumbenan ketika WA nawarin mobil, padahal dia yang saya tahu anggota dewan, anggota DPRD DKI. Kok jualan mobil? Nah, penipuan dengan saya cek kepada teman, wah itu abaikan. Sering cari kesini udah paham kan? Ada dia minjem foto teman dia dokter spesialis bedah tulang, dekan di UIN,
Fakultas Kedokteran UIN Syarif Hidayatullah, WA. Nah, jadi dunia sekarang begitu. Itu teman saya, teman akrab, baik dan lain sebagainya, jemaah saya. Dan lain sebagainya mungkin ya. Kita juga punya sahabat-sahabat baik yang hari ini itu bisa jadi ajak untuk nipu kita. Hati-hati. Kata murid ini, tapi dia bilang fa'idza zahabal qabra ma sahabahu. Tapi sahabatnya ini kalau dia meninggal diantar ke kuburan, dia tidak ikut. Katanya teman baik, tapi enggak ikut. Jamaah sekalian, tentu teman baik bagi kita, bagi yang sudah menikah adalah pasangan, ya, istri atau suami. Bahkan dulu mungkin ada ungkapannya, ada kata-kata gunung tinggi kan kudaki, laut luas kuseberangi, hujan badai kulalui. Ketika istrinya meninggal, seminggu kemudian sudah nikah lagi. Nah, maka kata si murid itu bohong katanya. Maka dia mencari teman yang setia. Maka dia bilang fasahibtul hasanah. Maka aku berteman dengan kebaikan. Kenapa? Fa'idza zahabtul qabra sahabathu. Kalau aku nanti dibawa ke kuburan, maka kebaikan itu ikut juga. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, idza mata yatba'ul mayyita salasatun. 3 yang mengiringi mayit. Mayit itu diantar oleh 3 kelompok, diantar oleh 3 komponen, ya. Fayarji husnan wa yabqa wahidun. Yang 2 balik lagi, yang 1 tetap nemenin. Siapa yang antar mayit kalau meninggal? Yatba'u ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Diantar tuh sama keluarganya, sama hartanya, sama amalnya. Kata Rasulullah, ada orang meninggal, kapan dimakamkan? Besok. Kenapa? Ini ada anaknya di Singapura, lagi dalam perjalanan, lagi OTW. Anak yang lain di Singapura, ya, belum nyampe. Anak yang lain di mana? Kan ditungguin. Ngumpul semua, dibawa ke pemakaman. Saya pernah hadir pemakaman seseorang yang istrinya 2. Dua-duanya datang ketika dia meninggal. Padahal Ustaz ketika hidup itu nggak pernah akur. Jadi kalau meninggal mendatang dua-duanya, sampai nggak kebagian warisan. Nah, gitu jemaah sekalian. Tahu-tahu kok ini siapa? Saya istrinya. Nah, istri yang pertama tuh shock juga. Kok ternyata dia punya yang kedua kan? Nah, tapi nanti setelah keluarganya nganterin, meskipun nangis-nangis dan lain sebagainya, balik lagi. Dianterin juga sama hartanya, mobilnya dipakai, uangnya digunakan untuk biaya pemakaman dan lain sebagainya. Mobil mewahnya Alphard, Pajero, ya, kemudian Toyota apalah gitu yang canggih jamaah sekalian, Mitsubishi apa. Tetap kalau sudah dia dimakamkan, ikut masuk kuburan tuh Pajero enggak? Enggak. Alphardnya ikut masuk ke dalam, nggak mau jalan-jalan tuh semuanya masukin. Enggak, balik lagi. Dibekelin handphone nggak dia? Mungkin lagi sepinter, kita WA-an sama dia. Enggak, jamaah tadi, karena dia hidup di alam yang lain. Kartu kredit, enggak.
nggak dititipin, beda dengan keyakinan agama yang lain kan. Maka suka banyak yang bongkar kuburan karena dia dimakamkan dengan bawa macam-macam. Tapi yang setia nemenin siapa? Amal dulu, amalnya, baik amal baik ataupun amal buruk. Ada seorang mujahid Palestina meninggal tahun 2005. Kemudian dibongkar kuburannya, karena biasanya tuh di sana sekian tahun bongkar, dipindahin tulang-tulangnya tempat lain. Ada dia meninggal syahid, ya, sejak 18 tahun yang lalu. Ketika dibongkar makamnya utuh seperti dia baru meninggal kemarin, darahnya masih segar. Ada fotonya jemaah, luar biasa. Benar kata Allah Subhanahu wa taala, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan sangka orang yang mati di jalan Allah itu mati, ya, tapi dia hidup di sisi Allah dan mendapatkan rezeki, tanda kemuliaan bagi kita. Subhanallah, jasanya aja dimuliakan. Allah haramkan bagi cacing-cacing tanah untuk memangsa dan memakan dia. Apa diutuh jemaah. Kemudian yang kedua, hadirin, nasihat yang kedua kata si muridnya, saya dapat pelajaran membaca ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan orang yang takut kepada keagungan Tuhannya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia menahan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, bagi dia surga tempat kembali. Jamaah sekalian, manusia itu ada tiga, kata Syekh Al-Qaradawi rahimahullah. Ada manusia kategori anani syahwani, ada kategori manusia anani adwani, ada kategori manusia muslim robbani. Ada manusia anani syahwani, egois, mau menang sendiri, hanya memperturutkan hawa nafsu. Dia nggak peduli sama yang lain, jemaah sekalian, bodoh amat. Yang penting perutnya kenyang, yang penting hidupnya tenang, yang penting dia nyaman. Perkara orang lain terganggu macam-macam, masa bodoh. Kalau bahasa Betawinya tuh hulu, gue, kamu mau apa bodoh amat, silakan aja. Nah, dia pokoknya memperturutkan hawa nafsu. Dia memperturutkan hawa nafsu, nggak kuat. Nah ini bahkan mau halal mau haram dia terabas semuanya. Makanan halal, makanan haram, bahkan sudah banyak yang halal tapi dia malah nyari yang haram. Zaman dari ada yang begitu kan. Nah ini namanya anani syahwani. Ada yang lebih pada anani adwani, egois tapi juga dia merusak, destruktif, merusak, jahat sama orang. Udah nggak ibadah, udah egois, ya, dia jahat sama orang. Contohnya apa? Geng motor, ya, dia nyakitin orang dan lain sebagainya. Termasuk juga yang kita saksikan, ada orang nempatin satu kampung, kampungnya itu udah ditempatin turun temurun dari tahun 1630-an, diusir. Dia usir jamaah oleh siapa? Oleh orang kan itu anani, yang egois.
gue nggak mau tahu, pokoknya mereka harus keluar dari tempat ini. Gue mau bikin pabrik di situ, gue mau bikin usaha di situ. Tapi orang ini hidupnya udah tahunya, nggak tahu, pokoknya usir semua. Nah, ya, ada kayak begitu? Ada. Jawab itu namanya anani adwani. Kata Quran, dua tipe manusia yang kayak begini lebih buruk dari binatang. Balhum adallu sabila, lebih buruk dari binatang. Kenapa lebih buruk? Coba kita perhatikan kata Syekh Qaradawi. Ya, sapi, kambing, atau kebo kerjanya apa? Dia suka sholat nggak? Nggak sholat, nggak ibadah, nggak puasa. Dia itu kerjaannya tuh kalau orang Sunda bilang hardolin, ya, dahar. Yang kedua jangan kencang, titik-titik ulin itu main, makan, buang air, ulin udah gitu aja. Kalau perut kenyang tidur, perut lapar udah kelayapan. Setelah itu main, tidur, udah gitu aja. Nah, tapi binatang meskipun demikian, dia masih memberi manfaat. Sapi, misalkan sapi perah, ada nggak sapi perah yang berontak kagak mau diperah susunya? Tidak ada. Ketika diperah, anteng aja jemaah dari memberi manfaat kepada manusia. Dagingnya bisa kita nikmati, ya, disembelih, kulitnya jadi kerupuk kulit, buntutnya bisa disop, sop buntut, tuh, kakinya sop kaki, kikil, tunjang, apalagi dagingnya steak, jadi steak, kemudian direndam, macam-macam. Dalamannya, oh, kadutnya dan lain sebagainya. Asik tuh hadirin, ngasih manfaat, kagak ibadah, tapi dia ngasih manfaat. Ayam juga demikian, dan Allah tuh nggak ngasih kepada mereka akal pikirannya. Itu kalau ayam dia punya akal, kita kagak kebagian telur. Ketika ayam bertelur enak aja, gue kasih manusia. Ini kan proteinnya tinggi, dimakan dulu sama dia sebelum dikasih ke kita. Tapi dia makannya dadak aja deh, korek gitu ya, tanah, ketemu cacing, patok. Manusia itu kalau nggak ibadah terlalu. Contoh gini, kita nanam padi itu ya, nanam padi 3 bulan 4 bulan, padi dipanen di jemaah. Tangkai padinya dimakan nggak sama kita? Enggak. Siapa yang makan tangkai padi? Kebo, titipin sama kebo, dimakan sama dia, digaras. Badannya gede itu kebo, makannya tangkai padi. Kemudian yang kita ambil apa? Gabahnya. Ya, apakah kita langsung makan gabah? Tidak. Gabah itu nanti dipisahin, tangkainya dikasih kebo, kemudian gabahnya dijemur dulu sampai kering. Setelah itu digiling, misahin antara berasnya sama gabahnya, sama kulitnya. Siapa yang makan kulitnya? Ayam, bebek, entok, soang, ya. Ada yang makan ayam, bebek, makan dedak, ya, makan kulit padi, dia ngasih telur, disembelih, enak tuh, mulutnya bisa jadi kok, olahraga gitu. Dia ngasih manfaat. Mohon maaf, kotorannya itu bisa jadi pupuk alami, pupuk kandang. Manusia makan yang paling baik, berasnya. Ketika sudah jadi beras langsung dimakan nggak? Kagak. Diapain dulu? Dimasak, rice cooker, ibu-ibu, dari mulai warna merah sampai nanti warna oranye. Oh udah matang. Ada yang masak
dia nggak ditekan ke bawah, diorenin, nggak matang-matang jamaah sekalian. Nah, jamaah yang dirahmati Allah dimakan manusia. Jadi apa? Mohon maaf, jadi kotoran. Ada nggak yang nyari kotoran manusia? Kagak ada. Padahal dia makan yang paling enak, yang paling baik yang dimakan oleh manusia. Nggak ada yang nyari kotorannya, nyari tinjanya, nyari pipisnya. Kalau kagak ibadah sama Allah, kalau hanya memperturutkan hawa nafsu, ya Allah sudah kasih yang paling baik. Maka balhum adallu sabila, lebih sesat dari bina. Na'udzubillahi min. Makan kita pisang. Kita makan pisang sama kulitnya enggak? Enggak ada. Kulitnya dibuka, makan buah dalamnya. Kulitnya kasih ke kambing, kasih ke domba, dimakan sama dia. Makan kita singkong, jemaah sekalian, dalamnya juga. Makan juga duren, durinya kagak dimakan. Ya, jemaah sekalian, kata murid ini, saya lihat kalau menjaga diri, menahan hawa nafsu, itu bisa selamat dan bisa mendapatkan. Orang beriman itu jamaah sekalian, ya, kelompok yang ketiga muslim robbani, kalau dia punya makanan, punya rezeki, bagi-bagi sama orang. Wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi yati miskinan wa yatiman wa asira. Kalau orang beriman, dia punya rezeki, punya makanan, dia bagi-bagi sama yang lain. Ya, kepada siapa? Miskina, orang miskin, wa yatima, anak yatim, wa asiro, orang yang terpenjara. Dibagi-bagi, tidak makan sendiri, apalagi sampai merugikan orang lain. Ini sekarang lagi rame nih, Gorontalo, salah satu kantor bupati dibakar sama massa. Salah satu daerah Kalimantan, kemudian juga di Rempang dan lain sebagainya jemaah. Kenapa ada perlawanan begitu? Karena ada tipe orang anani, adwani, egois, dan juga dia merusak, pengen menang sendiri. Masya Allah. Muslim yang baik itu apa? Tadi itu berbagi, peduli kepada sesama. Ini kayak pagi hari ini tuh, Masya Allah. Saya selalu dapat 3 gelas jemaah saya. Ya, ini kopi, ini air putih, ini teh. Masya Allah. Setelah itu baru juga diomongin, nggak datang tambahannya. Luar biasa, berbagi. Ya, ini kita doakan ya, nyumbang makanan pagi hari ini dari kas masjid atau dari jamaahnya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan tahun ini naik haji. Kalau sudah yang kedua, mudah-mudahan hutangnya lunas. Mudah-mudahan dompetnya tebal terus. Amin ya rabbal alamin. Jamaah dari barokah. Saya sudah cerita ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan itu muslim yang baik. Kemudian yang ketiga, si murid itu mengatakan, aku perhatikan manusia kalau punya barang berharga pasti dia jaga. Punya barang berharga dijaga. Ya, pasti dijaga. Punya emas, punya perak, punya intan, punya berlian, punya uang, dan lain sebagainya pasti dijaga jemaah sekalian. Bahkan ada orang yang mempekerjakan orang lain untuk menjaga aset-asetnya. Ya, asetnya ada orang khusus yang tugas. Kemudian acaranya ada khusus orang, dan lain sebagainya. Coba lihat tuh Pak Presiden, itu punya pas pampres, punya KSP, kantor sekretariat presiden, ya. Dia punya penasehat, dia punya ini, pokoknya urusannya banyak gitu.
jamaah sekalian, karena urusannya banyak ngurus negara ya. Kalau orang punya barang berharga, dia jaga. Dulu lagi musim batu akik, sekarang masih musim kagak batu akik. Di Garut itu ada namanya pancawarna, panca 5 warna, 5 warna. Berapa duit? Ratusan juta ternyata jamaah sekalian. Ketika masih musim, selama kagak tahu. Habis sholat Jumat saya dibilang juga sama jamaah, Ustaz, ini saya dapat batu akik waktu itu. Terus berapa nih? Ini teman ngasih atau teman bilang, ya dia bilang kata temannya, ini batu ini katanya kalau kosong harganya 500.000 kalau kosong. Terus isi, kalau diisi maksudnya apa? Kalau diinstal, ternyata batu akik bisa ada program-programnya juga. Kalau diinstal, dia bilang ada aplikasi. Diinstal maksudnya apa? Saya bilang itu kalau dimasukin jin. Ini mau berapa jin mau dimasukin? Nah, ya kalau kita punya handphone kan ada Shopee Pay, ya, ada Bukalapak, ada Topet. Ternyata batu akik ada juga tuh aplikasi. Jamaah sekalian, orang punya barang berharga dijaga. Tapi kata si murid itu, ketika saatnya tiba, si barang itu rusak juga. Ada umurnya, ada masanya, betul kan? Ada nggak yang abadi di dunia ini? Nggak ada. Yang abadi siapa? Allah. Maka dia bilang, saya membaca ayat ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Apa yang ada di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah akan kekal. Yang kita simpan, yang kita pegang akan musnah. Ya. Baju akan laku, kemudian baju yang kita pakai laku, makanan yang kita makan jadi busuk, ya, nggak ada yang kekal. Tapi kalau dititipin sama Allah, kekal. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Maka si murid itu bilang, maka barang berharga aku titipkan kepada Allah. Apa maksudnya jemaah saya? Saya punya duit nih, gimana supaya uang saya itu abadi? Saya wakafkan, saya infakkan, saya sedekahkan. Itu cara mengabadikan harta. Karena sudah dititipin sama Allah, jadi pahala, ngalir terus sampai nanti ke alam kubur. Kami ya mungkin ini nih masjid ini jamaah saja. Ini yang nyumbang masjid. Ya, saya ketika mulai pengajian di sini kan kasih gede gini masjid kita. Sekarang sudah luar biasa. Ini yang nyumbang mereka lah yang menitipkan hartanya kepada Allah, dan hartanya itu pasti kekal. Wa ma indallahi baq. Apa yang dititipkan kepada Allah pasti kekal. Karena jadi wakaf. Yang ngasih karpet, selama karpetnya dipakai untuk salat jamaah, maka yang wakaf karpet insya Allah kebagian pahala. Tanah, bangunan, tembok, keramik, ya semuanya, AC, ini semuanya jadi pahala, kekal hartanya. Kalau kita makan, kita minum, udah jadi makanan, mohon maaf, jadi kotoran. Yang kita pakai laku nih baju, jamaah sekalian. Tapi yang dititipin sama Allah kekal abadi, insya Allah. Kami bangun gedung untuk pengajian. Ada murid 1.500 di Mardani di Cempaka Putih Jakpus. Bikin gedung 4 lantai. Ini semuanya wakaf jamaah tuh, dari mulai pembebasan tanah.
Kita ajak jamaah, ayo jamaah, siapa yang mau mengekalkan harta, titipin. Jadi kita ada pembebasan, ada yang 100.000, 50, 1 juta, 2 juta, 5 juta, 10 juta, udah wakaf semua. Dibangunlah gedung, ya, ada yang ngasih semen, ada yang ngasih besi, ada yang ngasih batu bata, ada yang ngasih keramik, ada yang ngasih marmer. Alhamdulillah. Jadi itu 4 lantai. Kita butuh karpet, ada yang ngasih karpet. Kita butuh gorden, ada yang ngasih gorden. Ini plafonnya apa nih? Ada orang, ini plafon dari saya semua, 4 lantai dia bilang plafon ini. Panas di Jakarta. Nah, lelang juga kepada jemaah. Ayo jemaah, siapa yang wakaf AC sebulan dapat 37 unit. Alhamdulillah. Jemaah semua, jemaah mereka yang ingin mengekalkan harta. Ada pondok di Bekasi, 300 muridnya free semua, dari mulai tingkat SMP, SMA, perguruan tinggi. Berapa biaya operasionalnya di situ? 700 juta sebulan. Dari mana tuh 700 juta sebulan? Dia banyak program. Ada canceling, dari canceling dapat 100 juta sebulan. Kemudian ada orang tua asuh murid, ya, dari mereka sekian. Ada juga program donatur tetap, yang tetap 10 juta, tetap 5 juta. Pokoknya sebulan 700 juta. Semuanya free jemaah. Mereka itu mengekalkan hartanya. Itulah Islam. Ya, maka kata murid itu, ketika aku melihat kalau aku simpan tuh barang berharga, hilang juga. Kalau barang itu nggak hilang, yang punyanya hilang duluan, dipendam di dalam tanah. Ya kan? Coba anda lihat, barangnya belum hilang, yang punyanya hilang. Kan tabungan kita, kalau kita meninggal dibagi-bagi kepada ahli waris. Tapi kalau dititipin sama Allah, idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin. Anak Adam meninggal, amalnya putus kecuali 3. Shadaqatun jariyah. Yang pertama sedekah jariyah atau wakaf. Wakaf mengalir terus. Sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dia sudah wafat ribuan tahun yang lalu, tapi namanya hari ini masih abadi, diabadikan sebagai salah seorang nasabah di salah satu bank di Saudi. Dari mana? Karena dia dulu wakaf kebun kurma. Nah, kebun kurma ini dibudidayakan, sepertiga langsung dibagi-bagi fakir miskin, sepertiga diinvestasikan, sepertiga yang lain disumbangkan untuk amal-amal sosial. Yang diinvestasikan ada keuntungan. Ini keuntungannya atas nama siapa? Udah atas nama almarhum Utsman bin Affan. Sampai hari ini masih abadi, masya Allah. Alhamdulillah. Gitu, shadaqatul jariyah. Jangan sampai meninggal kita habis semuanya itu. Ya, kita nggak kebagian royalti pahala. Karena ketika dia hidup, dia tidak investasi amal soleh. Nah, kita mesti pinter-pinter investasi amal soleh jamaah saja. Hari ini zamannya investasi. Nah, kita jangan ketinggalan juga investasi sama Allah. Udah, dititipin sama Allah. Yang dititipin sama Allah itu nggak akan kena rugi. Kalau investasi kepada orang di dunia, ada untung, ada rugi. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Mau nggak kata Allah, aku tunjukkan investasi yang tidak akan rugi dan bisa menyelamatkan dari azab neraka. Kemudian dijelaskan dalam surat As-Saff. 4, jamaah sekalian, itu takwa. Kita lihat aja dah. Nah, ini penting, rezeki sudah dibagi.
Kata si murid ini, manusia saling iri pada kenikmatan dunia. Ya, orang seringnya jadi ilustrasi. Tetangga beli mobil, dia meriang. Panas dingin, banyakkan panasnya daripada dinginnya. Wah, panas dingin. Kenapa? Tetangganya beli mobil Alfa. Apa urusannya tetangga beli mobil Alfa, kamu masih panas dingin? Ada rasa iri. Setelah itu tetangganya beli rumah baru di kawasan Pondok Indah. Waduh, hidup dia jadi kagak indah. Dirujuk ke rumah sakit, gagal jantung, mesti pasang ring, ada macam-macam. Masya Allah, ini gara-gara sifat iri, nggak plong gitu ya. Ketika dia lagi di rumah sakit, dengar tetangganya mau naik haji tahun ini, langsung koma. Koma, ya. Dari koma tercip lagi jadi titik gitu. Nah, dia bilang, tapi kalau saya baca ayat, rezeki ini udah dibagi, ngapain iri dengki? Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya. Dia bilang, Allah berfirman, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum, kami yang membagi harta, membagi rezeki di dunia bagi mereka. Kalau udah dibagi, jamaah sekalian, ngapain iri kepada yang lain? Termasuk juga ketika Allah bagi, mungkin bagiannya, bagi-baginya nggak rata, nggak sama, tergantung yang ngasih, ya enggak? Itu Pak Ustaz kok dapat gelasnya 3, jamaah jangan iri, karena yang ngasih ke saya juga nggak minta, dikasih 3 gitu. Kok saya cuma 1, nggak usah iri, tanya apa yang ngasih. Ya mungkin menurut Pak Ustaz karena jauh masih 3 minumnya. Saudara jamaah rumahnya dekat, nah, kan ada alasan-alasan itu. Oh nggak iri, karena ada yang bagi. Kata si murid itu, setelah saya lihat begitu jadi adem tuh hati. Ngapain saya iri? Karena ini rezeki mau udah dibagi. Rezeki kita nggak akan bisa diambil sama yang lain. Rezeki orang lain nggak mungkin juga kita ambil. Ya, kalaupun kita tidak tahu di mana alamat rezeki kita tahu di mana alamat rumah kita. Kita lagi di rumah, kalau sudah rezeki mah datang tuh paket, nah itu rezeki itu, ya. Kita nggak tahu rezeki kita, rezekinya datang. Ada apa bang? Ini ada pizza. Oh terima kasih bang. Jangan terima kasih pak, bayar dulu. Kata si bapaknya itu, saya nggak pesen. Datang anak bilang di lantai 2, aku yang pesen bapak. Nah ya nggak apa-apa, makan aja, sama-sama aja bang. Warfa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat, kami angkat. Nah ini nggak rata tuh, ada sebagian yang diangkat derajatnya daripada yang lain. Yang jadi presiden itu 1 orang aja, jemaah sekalian. Gubernur 1, wali kota 1. Awalnya mah banyak yang kompetisi, ternyata yang jadi 1. Nanti juga 2024 yang akan jadi itu 1, insya Allah. Amin ya Rabbal. Nah itu amin. Sudah diaminin tuh kan? Amin. Masya Allah. Itu kebid'ah amin tuh. Kan disuruh semua Rasul. Ya. Warafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Sebagian diangkat dari yang lain. Untuk apa? Liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya. Sebagian ditundukkan bagi untuk bantu yang lain. Gini jamaah, ini ayat itu benar banget. Tadi jalan dari rumah ya, kita jam 4. Di jalan itu sudah banyak petugas namanya PPSU yang seragam oranye, yang nyapu jalanan, ngebersih jalanan. Oleh Allah ditundukkan hatinya, bangun jam 3 langsung turun di jalan. Kagak ada kita, mungkin nggak terasa. Tapi kalau mereka nggak ada, petugas kebersihan
begitu kotor tuh kota, kerasa banget. Kalau mereka hilang, dan mereka menikmati pekerjaan itu untuk menyiapkan jalanan bersih. Siapa yang menikmati? Seluruh rakyat, seluruh masyarakat, seluruh penduduk. Ada yang ditundukin, ada juga yang nantinya ditundukin jadi petani di sawah, panas-panas, hujan-hujan, ya, demen dia di sawah nyampur, ketemu belut, alhamdulillah. Kemudian nanti sekitar jam 10 datang yang nganterin makan, dia makan di kalangan sawah, di pematang sawah, ya, nggak mesti bawa meja macam-macam, ya, kotor-kotoran aja udah, nikmat itu, sambal, lalap, jengkol, jemaah ikan asin, kemudian sayur kacang, udah seakan-akan surga ke dalam genggaman. Setelah itu rokok tuh, linting, udah ditemenin sama sepoi-sepoi angin, ya kan, suara burung, itu luar biasa, nikmat begitu. Duhur, udah selesai, udah pulang dia, sholat duhur, tidur karena habis capek, nikmat dunia. Ada juga orang kantoran, depannya laptop, kemudian kupingnya pakai apa tuh? Ya, headset, walkman, palanya begini-begini aja aja ya. Itu orang tuh, kenapa katanya begitu goyang-goyang palanya? Dia dengerin musik. Ada juga yang nyaman begitu, ada yang nyaman panas-panasan, gojek online, kemana-mana dia sehari 50 kilo, 100 kilo, dibagi-bagi sama Allah. Ada juga yang bantu rumah kita, tukang masak, tukang nyuci, beres-beres rumah. Gak sama kan? Gak sama ya. Lihat tadi dapat duhum ba'dah sufriya, supaya hidup ini jalan, maka peran-peran dalam hidup ini juga harus ada yang ngisi. Pagi-pagi begini keluar kita cari tukang bubur ayam ada, tukang nasi uduk ada, tukang soto ayam. Biasanya Pak Imam ketika saya di awal-awal habis ngaji itu diajak soto ayam, karena udah kenal, udah bisa pulang aja sendiri saya. Ya udahlah, tapi nggak apa-apa, soto ayamnya saya cuma putih. Nah, begitu tuh. Dia nyiapin jam berapa? Mungkin jam 2, jam 3. Jam 8 kelar tuh soto ayam. Tidur dia baru itu. Ada orang jam 8 baru berangkat ke kantor. Dibagi-bagi sama Allah jemaah sekalian. Ada yang dinas malam, dinas pagi, ya, dinas siang, gitu ya. Kalau di tempat kami, mie goreng, mie rebus, nasi goreng, malam-malam tuh. Tok. Nah, iya. Sampai jam berapa nih Pak? Jam 1, jam 2. Emang masih ada yang makan jam 1, jam 2? Ada Ustaz. Siapa dia? Kalong kan? Ya, ada orang kalong tuh. Hidupnya malam. Kalau siang merem dia, sama kalong-kalong gantung-gantung. Jadi ngapain kita iri sama yang lain? Rezeki sudah dibagi. Jangan iri lagi, supaya hati ini lapang aja, udah nyantai, gitu ya. Nah, kemudian jadikan juga setan musuh abadi. Musuh kita itu setan, ya, setan yang adu domba. Kemudian cari rezeki yang halal. Ini sama dengan yang tadi. Dan terakhir jemaah sekalian, itu adalah hanya bersandarlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia itu ada yang bersandar pada orang lain. Ngurus bisnis, cari asisten. Ngurus keluarga, ART, ya, pembantu rumah tangga, asisten rumah tangga. Dia punya acara, ada juga protokoler, ada kan? Protokoler, acara di mana, ada yang nyiapin dulu. Sebelum dia datang, kita sudah prepare dulu. Gimana acaranya, siapa tokoh yang hadir, susunan acara seperti apa, nanti Bapak di mana duduknya, ada minumnya apa enggak, nanti acara di sini sampai makan siang apa tidak, ada ngurus sendiri. Luar biasa dengan saya. Bisnis, jabatan dan lain sebagainya. Tapi kata murid itu, ya, ternyata kalau bersandar sama Allah selesai urusannya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa
hasbu. Ya, itu binatang-binatang itu hanya kepada Allah tawakal. Misalkan ayam ketemu makanan, kalau dia sudah kenyang, dia tidak pulang bawa kantong kresek. Ada, beda sama kita. Datang kondangan, ya, yang kenyang itu bukan hanya perut, tas juga kenyang juga. Itu kalau lihat di TikTok, jangan ya, berapa itu? Melihat kiri kanan, kosong nih, buka tuh, masuk ini itu dan sebagainya. Nah, gitu untuk di rumah. Itu manusia karena punya akal. Binatang kagak kan? Ada nggak burung terbang jauh pulang ke sangkar sampai nenteng kantong kresek buat besok gitu? Kagak ada. Besok cari lagi. Gitu. Tawakal aja sama Allah. Tapi tentu tawakal barengi dengan ikhtiar. Itu jemaah ya. Mohon maaf kalau ada kurang berkenan dan